Halo semua, sekarang kita akan membahas tentang hukum ekonomi, prinsip ekonomi, dan motif ekonomi dan tindakan ekonomi. Oke, kita langsung mulai saja dengan hukum ekonomi. Oke, apa itu hukum ekonomi? Ya, di sini dikatakan bahwa hukum ekonomi adalah hubungan antara peristiwa ekonomi dengan peristiwa ekonomi lain yang saling berkaitan. Nah, contoh dari hukum ekonomi adalah contohnya ada hukum permintaan, ada hukum penawaran, dan masih banyak lagi. Nah, contohnya apa sih hukum permintaan? Hukum permintaan itu di saat harga naik, maka kuantiti yang diminta turun. Atau sebaliknya, di saat harga turun, kuantiti yang diminta naik. P itu artinya price, yang artinya harga. Oke, dan kalau penawaran itu seperti apa? Kalau penawaran itu malah dia sebanding ya, jadi berlawanan dengan hukum permintaan. Di saat price-nya naik atau harganya naik, maka penawarannya juga naik ya. Nah, kalau misalnya di saat price-nya turun atau harganya turun, maka penawarannya juga turun. Nah, itu adalah salah satu contoh bunyi dari hukum ekonomi permintaan dan hukum ekonomi penawaran. Dan masih banyak lagi hukum-hukum ekonomi ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke ciri-ciri dari hukum ekonomi. Nah, di sini dikatakan ciri-ciri hukum ekonomi apa saja? Yang pertama, dia itu ceteris paribus. Maksudnya ceteris paribus itu apa sih? Maksudnya ceteris paribus itu artinya semuanya konstan atau semuanya tetap terkecuali harga. Terkecuali harga dari barang tersebut gitu ya. Terus yang kedua, berlaku secara relatif. Nah, artinya hukum ekonomi ini berlaku secara relatif yaitu berlaku tidak mutlak. Oke, kemudian yang ketiga adalah bersifat tenden ekonomi. Apa sih bersifat tendens ekonomi? Bersifat tendens ekonomi ini maksudnya adalah bahwa berkemungkinan besar mengalami apa yang disebutkan, misalkan tadi yang disebutkan hukum permintaan dan hukum penawaran gitu ya. Jadi berkemungkinan besar mengalami apa yang disebutkan meskipun belum pasti 100%. Oke, itu ciri-ciri dari hukum ekonomi. Kemudian kita masuk ke hubungannya ya. Hubungan dalam hukum ekonomi dibagi menjadi dua. Saya naikkan dulu ya ke atas. Oke, nah ini saya perbesar dulu ya. Oke, kita fokus di sini. Hubungan dalam hukum ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu hubungan klausal, yaitu hubungan sebab akibat. Contohnya apa? Di saat gaji PNS naik, maka harga kebutuhan pokok juga naik. Atau misalnya panen padi meningkat, maka harga padi turun. Nah, itu kan ada sebab akibat ya. Kemudian ada juga hubungan fungsional. Hubungan fungsional ini artinya adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Contoh, harga barang X naik, maka permintaan akan barang X turun. Nah, ini hampir sama seperti bunyi hukum permintaan. Kemudian misalnya yang kedua, contoh yang kedua, yaitu jumlah penawaran barang X turun, maka harga barang X-nya juga turun. Nah, ini salah satu contoh dari hukum penawaran. Oke, itu penjelasan singkat tentang hukum ekonomi. Next, kita lanjut ke prinsip ekonomi. Nah, apa itu prinsip ekonomi? Nah, di sini dikatakan ya bahwa yang dimaksud dengan prinsip ekonomi adalah manusia itu selalu dihadapkan pada pilihan atau alternatif. Dalam menghadapi pilihan tersebut, kita harus memilih mana yang paling menguntungkan. Misalnya, ketika kita akan berangkat sekolah, dihadapkan pada pilihan baiknya naik bis kota atau naik taksi ya, gitu. Kalau naik bis kota, tarifnya murah, tapi kurang nyaman. Nah, sebaliknya kalau naik taksi malah sebaliknya, yaitu tarifnya mahal, tapi kenyamanannya oke banget gitu ya. Jadi untuk itu maka ada pedoman dalam memilih berbagai alternatif tersebut. Dalam ekonomi, pedoman bertindak ekonomi adalah prinsip ekonomi. Oke, saya ulang ya. Jadi pedoman bertindak ekonomi adalah prinsip dari ekonomi. Jadi dari sini bisa dikatakan bahwa prinsip ekonomi adalah tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk menghasilkan sebesar-besarnya
atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu. Itu prinsip ekonomi. Saya ulang, jadi yang dimaksud dengan prinsip ekonomi adalah tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil sebesar-besarnya atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu. Oke, kemudian kita next ke motif ekonomi. Oke, kita ke yang ketiga yaitu tentang motif ekonomi ya. Oke, motif ekonomi. Nah, motif ekonomi itu apa? Jadi yang dimaksud dengan motif ekonomi adalah alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Tindakan seperti apa sih? Ya misalnya kita melakukan motif ekonomi itu adalah untuk dapat tindakannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian untuk mencari keuntungan, untuk mencapai penghargaan, untuk mencapai kepuasan ekonomi, dan untuk melakukan kegiatan sosial. Jadi, menurut motif ekonomi ya, alasan yang mendorong kita nih manusia untuk melakukan tindakan ekonomi yaitu karena kita untuk memenuhi kebutuhan kita pastinya. Kedua, kita akan mencari keuntungan, kemudian mencari penghargaan, yang keempat mencapai kepuasan ekonomi, dan yang kelima adalah kegiatan sosial. Oke? Nah, tindakan dari situ kemudian dapat kita katakan bahwa yang dimaksud dengan tindakan ekonomi adalah suatu tindakan manusia yang didorong oleh usaha untuk memenuhi suatu kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Nah, tindakan ekonomi ini terbagi menjadi dua, ya. Ada dua tindakan ekonomi. Oke, yang pertama adalah tindakan rasional. Terus yang kedua adalah tindakan irasional. Nah, apa itu tindakan rasional? Tindakan rasional adalah tindakan yang dilandasi atas suatu pilihan yang baik dan menguntungkan yang didasarkan pada pertimbangan yang masuk akal dan logis. Itu tindakan rasional. Sedangkan tindakan irasional adalah tindakan lebih banyak menurut perkiraan. Ya, jadi irasional itu lebih banyak menurut perkiraan. Kemudian menurut prediksi dan harapan yang menguntungkan, tetapi kenyataannya justru merugikan. Seorang bertindak irasional tidak mempertimbangkan faktor biaya, tenaga, dan waktu. Oke, itu penjelasan tentang materi kita hari ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.